وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Maka perintah bersutroh, ketahuilah wahai saudaraku yang mulia sama kaum muslimin, semoga Allah menambah ilmu buat kalian dan kemudian memberikan taufik kepada kita semua. Bahwasanya Nabi SAW selalu menjadikan sutroh dalam sholatnya, baik ketika safar maupun tidak, di bangunan atau di tanah lapang, di masjid, di rumah dan sebagainya. Beliau SAW terkadang bersutroh dengan tembok, tiang, ranjang, pelepah kurma dan sebagainya. Jadi Nabi SAW piye carane kalau sholat itu selalu mencari sutroh. Nah, cuman kalau dalam konteks sholat berjamaah, sutrohnya adalah sutroh imam. Jadi makmum itu sutrohnya ya depannya, tapi ketika dilewati oleh orang lain nggak apa-apa, karena sutroh utama dalam berjamaah itu ya imamnya itu. Dalil-dalil tentang sutroh, ya yang pertama An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, la tusalli illa ila sutratin, jangan kamu sholat kecuali menghadap sutroh, wala tabda ahadan yamurru baina yadik, dan jangan kamu biarkan orang seorang pun lewat di antara kalian, depan kalian. Fa in aba, kalau buat cegah kok ngeyel, wal yuqatilhu fa inna ma'ahu al-qarin, maka di sini bahasane perangi ya. Ini kesalahan ya kalau kemudian diterjemahkan perangi atau membunuh, bunuhlah. Maka ini kesalahan yang cukup fatal, karena ada perbedaan tajam antara kotalah yang bermakna bunuh dan kotal yang bermakna memaksa orang dengan hukum syar'i. Sedangkan dalam hadis ini dengan lafaz kedua yaitu kotal, bukan yang pertama. Jadi bedakan antara kotil ini melawan, gitu kan, mencegah dengan paksaan, atau kotala ini apa namanya, hamzah alifnya hilang, jadi kotala itu membunuh. Jadi ada orang yang menerjemahkan maka bunuhlah. Ini sebuah musibah ya ketika kemudian apa ya, berterjemah dari sebuah dalil itu tidak paham bahasa. Maka kalau ada orang yang lewat maka cegah. Jadi bukan bunuh ya. Ini juga saya nulis perang ini kurang cocok gitu kan. Karena nanti akhirnya ya orang berpendapat ya jadi perang yang bunuh ya. Harusnya maka cegahlah sekuat tenaga. Kemudian yang kedua, An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin. Kalau salah seorang di antara kamu sholat, maka sholatlah menghadap sutrah, wal yadnu minha, dan kemudian hendaklah ya mendekat kepada sutrah itu, wala yada ahadan yamurru bainahu wa bainaha, dan jangan biarkan orang melewat antara kamu dan sutrahmu. Fa in jaa ahadun, kalau datang seseorang yamurru, dan nekat untuk melewati, wal yuqatilhu, maka cegah dengan sekuat tenaga, fa innahu syaiton, karena dia adalah syaiton. Jadi kalau yang di depan ya, ma'ahu korin, dia bersama dengan korin, jadi sama manusia itu ada jin korinnya yang bisiki, maka yang di bawah yang bisa jadi itu malah setan dia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, idza shalla ahadukum, kalau sholat salah seorang di antara kamu sholat ila sutratin, menghadap sutrah, wal yadnu minha, maka mendekatlah kepada sutrah itu. Sutrah itu nggak boleh jauh-jauh ya, jadi sebatas cukupnya untuk sujud. Jangan sutrahnya 3 meter di depan kita, masih ngomong. Ya, wala yaqta'u as-syaitanu alaihi sholatah, dan jangan sampai kemudian setan memutus sholat kalian. Wa fil lafdhin inda Abi Huzaimah, dan dalam lafaz Abu Huzaimah, idza shalla ahadukum fal yastatir wal yaqtarib, kalau salah seorang di antara kamu sholat, maka hendaklah dia bersutroh, yastatir, dan mendekat, wal yaqtarib minas sutroh, kepada sutroh. Fa inna syaitana yamur baina yadayhi, karena setan itu akan berusaha untuk lewat di depannya. Makanya sutroh itu sebatas kita sujud, sehingga kalau dicegah itu selurusnya tangan ini gitu, cukup gitu. Jadi jangan gua cegah ini kok lewat ngarepe tangan, itu berarti kan itu melebihi gitu. Nanti di atas menjelaskan cara gamblang disyaratkannya bersutroh, baik dia imam maupun sendirian. Jadi, dan baik di bangunan atau di tanah lapang, sebagaimana disepakati oleh para ulama, seperti yang dinukil oleh Ibnu Rus dalam Bidayah Al-Mujtahid, Ibnu Hazm dalam Maratibul Ijma, dan lain sebagainya. Kemudian, ya, bahkan lebih dari itu, sebagian ulama berpendapat wajibnya bersutroh sebagaimana mazhab Imam Ahmad, Abu Awana,
Ibnu Habib Al-Maliki, Ibnul Majishun, kemudian Mutarrif, kemudian Mahmud As-Subki, dan Imam Al-Albani, dan lain-lain. Berkata Imam Asy-Syaukani tatkala mengomentari hadis Abu Sa'id di atas, dan di sini menunjukkan bahwa bersutra hukumnya wajib. Beliau juga berkata, zahir perintah menunjukkan wajib. Kalau memang dijumpai dalil yang memalingkan kepada sunnah, maka hukumnya baru berubah menjadi sunnah. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.